Biasanya hanya mengerti lewat cerita. Sekarang akan kubawa ke sana, merasakan sendiri indahnya bumi Nusantara. Terletak di antara Desa Ngablak dan Tlogorejo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, berada di Provinsi Jawa Tengah. Gunung yang memiliki ketinggian 1726 mdpl merupakan gunung dengan pemandangan sekeliling yang elok, serta ramah untuk pendaki pemula. Dan inilah pendakian kami di Gunung Andong. Pagi sebelum pendakian, aku mengantar ibu dan babe, membeli perlengkapan dan logistik, mulai dari snack, air minum, roti, dan baju olahraga. Pendakian ini pengalaman yang baru buat beliau. Sedari awal persiapan latihan fisik, beliau sangat bersemangat sekali. Nanti rencananya berangkat dari rumah pukul 12 malam. Menyiapkan perlengkapan seperti trekking pole, headlamp, sepatu, sembari menunggu peserta lainnya berkumpul. Pendakian kali ini sangat ramai dan spesial. Bersama Asasi kekasihku, Babe dan ibuku, serta si kecil Dika yang punya misi tersendiri. Kali pertama mereka mendaki, Rio dan Tiara ikut meramaikannya. Wah, seru sekali. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dan kelancaran sampai pulang nanti. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Kami bertuju memulai perjalanan pukul 1 dini hari dari Kabupaten Boyolali menuju Kabupaten Magelang. Malam ini kondisi jalan yang tergolong sepi, kita melaju menuju Desa Sawit. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di basecamp Sawit. Udara sejuk, tidak terlalu dingin. Cerah sekali malam ini. Kami mengambil jadwal pendakian yang bukan hari libur. Basecamp tidak terlalu begitu ramai oleh para pendaki. 30 menit kita bersiap-siap, serta melakukan registrasi. Untuk biaya registrasi, 20.000 per orang. Tepat pukul 3 pagi, kami berjalan dari base camp menuju pintu rimba, melewati trek jalan cor, kiri kanan dihiasi ladang sayur penduduk. 10 menit kita berjalan, akhirnya sampai di pintu rimba. Dari pintu rimba, kita langsung disambut dengan jalan undakan tangga yang lumayan landai. Di awal pendakian biasanya
tubuh akan beradaptasi, jantung akan berdetak lebih cepat dari biasanya, yang membuat nafas jadi terengah. Sampailah kami di persimpangan antara jalur baru dan jalur lama. Kita memilih langkah menuju jalur baru, jalur yang memiliki 3 pos pendakian yang singkat. Dua 20 menit kami berjalan sampai di pos 1, pos Watu Pocong. Penamaan Watu Pocong konon diambil dari bentuk batu di sekitar yang memanjang, mirip dengan pocong. Sesekali kita berhenti untuk kembali mengatur nafas. Pendakian yang santai kali ini harus kita nikmati setiap langkahnya. Trek dari pos 1 menuju pos 2 didominasi tanah dan batu yang tersusun. Rimbunnya hutan pinus di sekeliling. Akhirnya kita sampai di pos 2, pos Watu Gambir. Dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu 18 menit. Kita berjalan menuju pos berikutnya. Jalan santai, sesekali berhenti untuk menyantap perbekalan dan membasahi kerongkongan. Trek menuju pos 3 cenderung masih sama, didominasi tanah dan susunan batu. Dengan waktu tempuh 30 menit, akhirnya kita sampai di pos 3, pos Gambar Wayang. Dari pos 3 menuju puncak dengan vegetasi yang sudah mulai terbuka. 15 menit kami berjalan, kita sampai di percabangan. Jika kiri ke puncak makam, jika kanan ke puncak Andong. Kami lanjutkan langkah ke puncak Andong. Tepat pukul 5 pagi, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Andong. Suasana puncak masih terlihat gelap. Terlihat dari ketinggian, gemerlap cahaya lampu menambah keindahan. Kilauan cahaya jingga terlihat di batas cakrawala. Dari base camp sampai puncak ditempuh dengan jalan santai, memakan waktu 2 jam. Sembari menunggu terbitnya sang mentari, bahagia saling bercanda, merayakan momen ini. Gunung Andong memiliki 4 puncak, yaitu Puncak Makam, Puncak Jiwa, Puncak Andong, dan Puncak Alap-Alap. Puncak yang berjejer dari barat ke timur, Puncak Andong merupakan puncak tertinggi di gunung ini, yaitu 1726 mdpl. Langit cerah, lautan awan adalah bentuk karunia Tuhan. Mengingat sudah 2 kali muncak di Gunung Andong, belum pernah menemukan view sebagus ini. Seakan semesta merestui. Kita di atas ketinggian dimanjakan dengan lautan awan. Terlihat berbagai gunung di sekeliling dengan gagah berdiri. Dibantu ibuku untuk mempersiapkan misinya.
Rasanya senang sekali. Inilah keinginan Dika sedari kemarin, merayakan selebrasi di puncak pertamanya, di atas ketinggian dengan memakai kostum reog Ponorogo. Tak terasa, sang mentari mengintip dari kejauhan. Lautan awan semakin terlihat jelas. Begitu indah lukisan alam semesta. Bola emas yang semula malu-malu, kini tak lagi ragu. Ia telah bulat sempurna dengan sinar kemegahannya. Terbit dari timur membawa harapan, terbenam ke barat membawa keindahan. Ingin rasanya berlama-lama, seakan tak ingin momen ini terlewati. Kita mengabadikan di setiap detik momennya. Tidak berhenti di situ, kami berjalan menuju puncak berikutnya. Puncak Alap-Alap namanya. Untuk mencapai puncak itu, kita harus menurun tajam dan naik kembali, melewati jalan setapak yang lebarnya kurang lebih 50 cm. Mengingat jalur ini tidak terlalu besar, ketika berpapasan kita harus berjalan saling bergantian. Dengan penuh hati-hati kita berjalan, menuruni puncak Andong, menuju puncak Alap-Alap, mengingat kiri kanan jurang. Kami menikmati sekali setiap langkah perjalanannya. Hijau pemandangan di sekeliling memanjakan mata. Kata-kata hari ini. Bagus sekali. Kata-kata hari ini. Senang. Oke. Sangat senang sekali. Oke. Bapaknya jadi senang. Sehat selalu, senang gitu. Oke. Trek yang awalnya turun, kini kembali menanjak. Kami berjalan di bawah sinar mentari, seakan menambah semangat kami. Beberapa menit kami berjalan, kita sampai di puncak Alap-Alap. Puncak ini memiliki ketinggian 1692 mdpl.
sedikit lebih rendah dari puncak Andong. Tetapi setiap puncak memiliki keindahannya masing-masing. Berhenti sejenak menikmati alam dan menyantap menu ringan perbekalan sebelum kita melangkah menuju pulang. Setiap langkah selalu tersisipkan harapan. Kita telah bertemu dan saling dipertemukan, sama-sama saling berjuang dan memperjuangkan. Semoga segala hal yang sedang kita upayakan selalu menemui jalannya dan satu-satu terselesaikan. Semoga kali ini semesta merestui dengan rencana yang kita punya. Amin ya robbal alamin. Bukan destinasi ataupun gunungnya yang membuat pendakian terasa menyenangkan, melainkan orang-orang yang menemani kita menjadikan pendakian terasa menyenangkan. Setelah menemui 2 puncak, kita rayakan kebersamaan ini dengan penuh keceriaan. Oke, moga Pak. Saat berjalan menuju pulang, dari kejauhan terlihat sebuah bangunan berdiri kokoh. Bangunan tersebut adalah makam salah satu tokoh penyebar agama Islam yang dihormati masyarakat setempat, yakni Kiai Abdul Fakih, dikenal juga dengan Ki Joko Pekik. Perlahan kita berjalan menuruni gunung, seraya mengoreksi diri, melihat kembali setiap langkah yang telah terpijak. Dari vegetasi yang terbuka, kita berjalan memasuki hutan pinus. Berhenti sejenak, menikmati kesejukannya. Duduk bersama saling bercanda, bertukar cerita di pendakian pertamanya. Menikmati hembusan angin, serta aroma alam yang menyenangkan, seakan rasanya ingin berlama-lama. Alam selalu berhasil menyembuhkan kepenatan melalui kerisik dahan pohon yang tersapu angin, yang memberi nada ketenangan, menyadarkan kita sebagai manusia bahwa seharusnya menjaga alam agar tetap lestari, karena sejatinya kita bagian dari alam. Alam memberikan kita kehidupan. Puncak bukanlah akhir. Kita harus turun, kembali membangun proses untuk menggapai puncak-puncak berikutnya. Terlarut dalam euforia akan membuatmu terlena, lupa akan tujuan lain yang masih belum tercapai.